Halo semuanya, di video ini Kang Finansial mau jelasin sedikit tentang hal yang bisa bikin orang semakin sukses secara finansial, khususnya yang namanya prinsip 50-30-20. Prinsip atau aturan 50-30-20 ini juga dikenal sebagai salah satu dari aturan paling dasar dalam melakukan budgeting. Konsep ini sendiri adalah konsep yang dirumuskan dan dipopulerkan oleh seorang wanita bernama Elizabeth Warren dalam buku yang ditulisnya bersama Emilia Warren Tyagi. Secara sederhana, aturan 50-30-20 adalah aturan di mana uang yang kita dapatkan langsung dialokasikan menjadi 3 bagian. 50% untuk kebutuhan, 30% untuk keinginan, dan 20% untuk tabungan atau juga investasi kita. Sekarang mari kita lihat setiap pembagiannya dengan lebih detail. Yang pertama ialah pembagian 50% yang merupakan kebutuhan atau hal-hal yang sifatnya paling mendasar dan penting dalam kehidupan kita, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal, dan yang biasa dilupakan ialah donasi. Namun perlu diketahui, seiring berkembangnya zaman, kini gadget dan internet pun juga bisa dipertimbangkan sebagai kebutuhan dasar dalam hidup kita. Selanjutnya ialah budget untuk keinginan, sebesar 30% dari pendapatan kita. Uang inilah yang bisa digunakan untuk memuaskan kebutuhan sekunder atau tersier kita. Bisa berupa hiburan seperti nonton bioskop, belanja sepatu baru, dan juga membeli gadget. Perlu dicermati bahwa gadget memang kebutuhan dasar, tapi beda kasusnya bila kita membeli gadget bukan karena kebutuhan, tapi karena kita ingin selalu punya versi terbaru dari gadget tersebut. Maka hal ini digolongkan sebagai keinginan, bukan kebutuhan dasar kita. Yang terakhir yaitu 20% dari pendapatan kita, di mana uang inilah yang disisihkan untuk tabungan atau investasi dengan tujuan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Namun, sebelum uang ini ditabung atau diinvestasikan, langkah pertama ialah memastikan bahwa semua utang seperti cicilan kredit dilunasi terlebih dahulu. Lalu siapkan dana darurat minimal 6 kali pengeluaran pokok bulanan kita. Baru setelah itu kita bisa memulai untuk mengalokasikan uang 20% ini untuk investasi. Satu hal yang sangat penting untuk diingat adalah persentase budget bukanlah suatu hal yang statis dan pasti. Sehingga walaupun ada aturan 50-30-20, seseorang masih harus menyesuaikan budgetnya seiring berjalannya waktu, agar uang yang didapat dipergunakan secara maksimal. Supaya lebih jelas apa yang dimaksud dengan penyesuaian ini, mari kita lihat perumpamaan sederhana mengenai budgeting dari kisah keuangan si Tony. Tony adalah karyawan yang baru saja lulus kuliah, dan mendapat pekerjaan dengan gaji 4 juta per bulannya. Pada awal karirnya, ia mengatur keuangannya dengan aturan budget 50-30-20, yang berarti 2 juta untuk kebutuhan pokok, 1,2 juta untuk keinginan, dan 800.000 untuk tabungan ataupun investasi. Karena performa Tony yang baik, setelah 2 tahun bekerja, gaji Tony mengalami peningkatan menjadi 6 juta rupiah per bulannya. Namun, karena gaya hidup Tommy yang masih kurang lebih sama, ia merasa bahwa dengan proporsi 50-30-20 yang lama, uangnya tidak dapat bekerja secara maksimal. Sehingga Tony memutuskan untuk menyesuaikan proporsi budgetingnya menjadi 40% kebutuhan pokok, 25% untuk keinginan, dan 35% akan dialokasikan untuk investasi. Yang berarti sebagian besar kenaikan gaji Tony ia gunakan untuk kepentingan finansial dan masa depannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa dalam membuat budget, kita harus menyesuaikan dengan keadaan yang selalu berubah. Dengan melakukan 3 hal ini setiap bulannya, kita bisa memantau apakah budget kita sudah tepat atau belum. Yang pertama yaitu menyisihkan atau memisahkan uang yang diterima sesuai proporsinya di awal bulan. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan amplop atau rekening yang berbeda. Yang kedua ialah mencatat seluruh pengeluaran dan pemasukan kamu dalam sebulan. Bisa secara manual atau juga bisa menggunakan aplikasi di handphone. Dan yang terakhir ialah menggunakan catatan keuangan kita untuk mengevaluasi keuangan untuk kedepannya. Lalu terapkan hal tersebut di bulan depan. Nah, dari penjelasan dan perumpamaan tadi, sekarang kita bisa tahu bagaimana pentingnya budget atau anggaran dalam kehidupan kita. Memang awalnya terasa sangat rumit dan susah, tapi bila dijalani secara semangat dan konsisten, pasti bisa kok. Bila kamu memiliki proporsi lain dalam budgeting, tulis di kolom komentar ya. Dan kalau kamu merasa video ini berguna, jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa di video berikutnya.